Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rimal Farid. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan kembali Cisco paket tracer IPv4 and IPv6 static and default root.pka. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah mempunyai topologi logiknya dan fisikalnya. Ulangi topologi logiknya saja di sini. Di sini kita sudah disediakan juga terkait addressing table-nya, ada device, interface, dan IP address atau prefix length-nya. Nah, selanjutnya ada 6 objektif, yaitu mengkonfigurasi semuanya baik IPv4 dan IPv6-nya. Nah, kita akan mengkonfigurasi bagaimana cara melakukan remote dengan menggunakan via jalur dengan dikonfigurasi secara statik. Nah, langsung saja ke instruksi yang pertama, itu mengkonfigurasi IPv4 static dan floating static default routernya. Step pertama itu mengkonfigurasi sebuah IPv4 static dan default routernya. Pada edge router kita di sini konfigurasi directly connected IPv4 default static route, the primary default route should be true 1. Oke, kita enable, kita const di sini. Kita menggunakan IP rootnya kemana tujuannya? Ketujuannya itu ke IPv4 static route, jadi 0.0.0.0 itu default route 0.0.0 melalui ISP1 ya, melalui ISP1 yaitu ISP1 10.10.10.01 10.10.10.1. Oke, sudah. Selanjutnya yang kedua, kita di mengkonfigurasi directly connected IPv4 default router melewati ISP2 dengan administratif design 5. Oke, ini sama. Kita menggunakan ISP2 10.10.5 di sini dengan jaraknya 5. Oke, sudah. Selanjutnya ke part 2, yaitu mengkonfigurasi IPv6 static dan floating static default routernya. Nah, langsung pada tahap pertama, step 1 di sini konfigurasi sebuah IPv6 static default router. Di edge router di sini kita akan mengkonfigurasi next hop static default routernya. Kita akan mengkonfigurasi next hop static default routernya. Primary default route should be melewati ISP1 ya. Kita akan melewati ISP1 dengan menggunakan next hop. Next hop di sini berarti sini berarti kita akan melihat di di sini kita akan lewati G00 di sini. G0 dari ini tadi G00 dari ini. Nah, dengan subnetnya yaitu ulangi. Ini IPv6. Ulangi, kita lihat, saya lupa itu mengkonversi IPv6-nya. Next hop default routernya. Oke, berarti IPv6 route 0 dengan melalui IPv6 ISP1. Nah, ini 2001 DB8 A 11. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan konfigurasi IPv6 floating menggunakan ISP2. Oke, seperti biasa kita 5 di sini. Ulangi, sebenarnya ada yang salah. Seharusnya bukan itu, ISP2 tuh saya salah IP, mohon maaf. DB8 FF25. Nah, seperti itu. Seharusnya kita no IP V6 terlebih dahulu. 2001 DB8 A15 IPv6 root 0 2001 DB8 A1. Oh, di sini salah. Masnya A2 ya. Nah, sini. Di sini kita menggunakan ISP2. Oh, salah, saya A21 yang atas. Saya salah IP kembali, mohon maaf. Nah, 2001 DB8
DB8A21. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi part 3. Di sini di part 3 ini kita akan mengkonfigurasi IP4 static and floating static routes ke internal LAN-nya. Nah, kita akan mengkonfigurasi di ESP1. Kita enable configuration terminal. Nah, di sini di ESP1 konfigurasi next hop IP4 static ke LAN 1 menggunakan edge router. Kita ke LAN 1 berarti IP route LAN 1 di sini 192.168.10.16 dengan 255.240 melalui edge router. Edge routernya tadi edge routernya 10 10 10 2. Oke, selanjutnya di part 3 ESP1 menuju LAN 2. Oke, kita tinggal ganti saja di sini hanya menuju LAN 2. LAN 2 kita di sini sudah mempunyai 1132 dengan panjang prefix lainnya 64. Ulangi 27. Berarti /27 itu 224. Kita ganti sini jadi 224. Oke, sudah. Selanjutnya kita next di step 2 di ESP1 itu konfigurasi directly connect floating static router ke LAN 1 menggunakan ESP2 router menggunakan administratively distance-nya 5. Oke, selanjutnya kita berarti menggunakan IP route 192.168.10.16 sama kayak tadi ke LAN 1. Kita kurang titik di sini. Kita masuk ke LAN 1 dengan panjang sama prefix lainnya 255 240 dengan melewati di sini, tetapi kita melewati truk ESP2 router. ESP2 router di sini kita melewati gigabit Ethernet 00 berarti ya. Kita melewati gigabit Ethernet 00. Nah, ke bawah berarti. Oke, kita berarti melalui gigabit Ethernet 005 di sini tadi. Oke, selanjutnya di ESP1 dari connect ke LAN 2. Oke, kita ganti ke 1132 menggunakan sama. Ulangi, kita salah di sini di subnet prefix lainnya 24. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke part 4. Kita mengkonfigurasi IPv6 static and floating static routes to the internal LANs. Di ESP1 konfigurasi NX hop IPv6. Kita ubah, kan tadi IP4 kita sudah, kita ke IPv6 nya IPv6 route 2001. Sini kita tadi di LAN ke LAN 1 ya. Ke LAN 1. Oke, LAN 1 mana tadi? LAN 1 ini 2001 DB8 110. Ulangi 10/64. Lalu kita akan menuju ke melalui edge routernya 2001. Edge router kita di sini 2001 DB8 A12 seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan ke ESP1. Kita akan ke LAN 2. Sini kita hanya ganti di ke LAN 2. Targetnya 2001 DB8 111 yang lebihnya sama. Oke, sudah. Selanjutnya di ESP1 juga konfigurasi next hop IPv6 floating static route ke LAN 1. IPv6 route ke LAN 1 berarti, nah ini ke LAN 1 dengan melalui ESP2 router. ESP2 router ganti G00 lah. ESP2 router berarti G00 berarti di sini kita menggunakan ini yang FF 2001
DB8 F 2 FF2 dengan administratif 5 tadi kalau salah. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat di part 4 itu di IPv6 di LAN 2. LAN 2 kita berarti tinggal ganti 11 di sini. Oke, sudah. Selanjutnya di step 2, konfigurasi IPv6 floating static route to the internal LANs. Nah, di SP1 kita yang ini kita sudah, berarti kita langsung ke configure host routes-nya. Nah, konfigurasi host route-nya kita di edge router, kita masuk ke edge router. Kita masuk ke edge router, sudah masuk ke CLI edge routernya, konfigurasi IPv4 directly connected sebagai router ke customer server. Itu customer server. Oke, kita berarti masuk ke customer server di sini. Nah, ini ke customer server tujuannya IP root 198.0.10.255.255.255 karena broadcast. Selanjutnya kita karena ini melalui SP1 router sehingga menggunakan kabel serial ya, kabel serial semuanya ini. Bukan serial 000. Oke, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Edge router konfigurasi dari connect floating route customer server, tetap ke customer server menggunakan administrative license 5. Oke. No server berarti kita ke LAN 2 ya. Enggak, kita hanya mengganti di sini directly connected floating hash route. Oke, kita hanya mengganti portnya saja dari 000 kita ke 001, sehingga kita harus menggunakan administrative distance-nya 95 karena berbeda portnya, tidak lurus, tidak satu jalur. Demikian saja. Terakhir step 2, konfigurasi IPv6 host routes-nya. Sama berarti IPv6 routes. Sini route 2001 untuk ini 2001 DB8 untuk tujuannya FF 10 untuk slashnya 128 tujuannya dengan melewati tadi SP1 2001 DB8 A1 ini ya, kita melakukan ISP1 ini ya. Ini ada salah penulisan 2001 DB8 FF10 di sini kurang titik 2. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir kita edge router configure IPv6 directly connected. Nah, kita ke ISP2 deh. Ya, kita ganti ke ISP2 yaitu jalurnya atau via-nya. Kita ke ISP2. Nah, di sini kita ke A21 dengan directly connected 5 ya. Kita pakai directly connected administratif. Oke, sudah selesai. Untuk konfigurasi dari IPv4 dan IPv6 static and default routernya komplit 100%. Demikian pengerjaan paket tester konfigur IPv4 and IPv6 static and default routes.pka yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.